Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Bu akan menjelaskan tentang momen inersia. Nah, untuk momen inersia itu tentunya kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan momen inersia. Jadi, sebuah benda yang berotasi pada sumbunya itu cenderung terus-menerus akan berotasi pada sumbunya, seperti halnya perputaran planet ya, tata surya kita. Jadi, bumi itu selalu berputar terhadap porosnya. Nah, selalu berputar atau cenderung untuk terus berotasi atau berputar, itulah yang dinamakan dengan inersia. Jadi, inersia atau momen inersia itu adalah ukuran yang menentukan kelembaban benda terhadap gerak rotasinya. Nah, kemudian momen inersia itu dilambangkan dengan I, satuannya dalam SI adalah kilogram per meter pangkat 2. Nah, kalian lihat nih gambar di sini. Jadi, di sini adalah poros putarnya dan di sini adalah bendanya yang dia akan berputar mengelilingi porosnya, dan jarak antara benda ke poros itu adalah R. Nah, jadi itu adalah komponen-komponen yang mempengaruhi momen inersia. Ada massa, kemudian ada R atau jaraknya. Nah, kemudian untuk persamaan momen inersia pada partikel. Dalam artian di sini bendanya cuma satu. Maka rumusnya momen inersia tadi lambangnya adalah I, rumusnya adalah M dikali R pangkat 2. I itu adalah momen inersia, M-nya itu adalah massa satuannya kilogram, dan R itu adalah jarak partikel terhadap titik poros. Nah, sekarang bagaimana kalau partikelnya itu banyak, lebih dari satu? Nah, makanya di sini dinamakan persamaan momen inersia sistem partikel. Rumusnya adalah merupakan sigma dari perkalian antara massa dengan kuadrat jarak partikel terhadap porosnya. Misalnya bendanya ada 4, maka nanti jumlah momen inersianya itu adalah keempat benda ini, asal dia bisa dihitung jarak partikelnya terhadap porosnya. Kalau di sini misalnya ada 1, 2, 3 benda ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Momen inersia itu juga uniknya ada pada benda-benda tertentu, misalnya nih batang silinder atau batang pejal. Maka momen inersianya jika porosnya itu di pusatnya, maka nilai I-nya adalah setengah dari M kali L. M itu adalah massa bendanya nanti, sedangkan L-nya ini adalah panjang dari batang. Kalau dia di ujung, nah, kalau di ujung adalah 1/3 ml kuadrat. Yang sering keluar biasanya batang silinder, kemudian silinder pejal. Kalau silinder pejal berarti setengah mr kuadrat. Kalau dia bola pejal yang ini berarti nilai momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, sekarang biar lebih paham, kita masuk saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah partikel bermassa 2 kg dihubungkan dengan seutas tali panjang 20 cm. Di sini yang talinya ringan sehingga massa talinya bisa diabaikan. Maka tentukanlah momen inersia. Dari soal kita ketahui bahwa massanya 20 kilo, kemudian jarak antara massa ke pusat rotasi itu adalah 20 cm, kita ubah ke meter yaitu 0,2, ditanyakannya I, rumusnya adalah M kali R kuadrat, berarti 20 dikali 0,2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,8 kg meter kuadrat. Nah, kalau untuk contoh soal nomor 2 ini khusus untuk benda yang dia itu yang di dalam kotak tadi. Bukan dalam kotak, dalam tabel. Maaf. Nah, soalnya batang pejal bermassa 2 kg dan panjang batang pejal adalah 2 meter. Tentukan momen inersia jika sumbu rotasinya terletak di tengah batang. Batangnya ini pejal atau batangnya ini homogen, sama, massanya 2 kilo. Oke, berarti kita tulis massanya 2 kilo. Panjang batang pejalnya itu 2M. Kalian tulis L-nya adalah 2M. Kemudian lihat rotasinya di mana. Oh, di soal sudah diketahui bahwa sumbu rotasi terletak di tengah batang. Ingat, kalau sumbu rotasi berada di tengah batang, untuk batang pejal, maka rumus yang akan kita pakai adalah 1/12 ml kuadrat. Tinggal kita masukkan komponen-komponen dari soal, 1/12, M-nya 2 kilo, L-nya 2, hasilnya adalah 2/3 kilogram meter kuadrat. Nah, seperti itu contoh soalnya. Oke, untuk selanjutnya kita menjelaskan contoh momen inersia yang soal ketiga.
Nah, ini contoh soalnya. 4 buah partikel yang saling berhubungan dan membentuk satu sistem kesatuan seperti gambar berikut. Nah, kalian lihat nih, ada 4 benda, ada 4 partikel. Yang pertama ada M, masanya M, yang kedua masanya 2M, yang ketiga masanya 3M, dan yang keempat adalah 4M. Kemudian masing-masing benda tadi itu memiliki jarak antar partikel satu dengan yang lainnya adalah R. Nih, dari M ke 2M itu adalah R, antara 2M dengan 3M adalah R, antara 3M dengan 4M adalah R. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan momen inersia sistem di atas jika yang pertama, sistem diputar terhadap sumbu putar A. Jadi untuk pertanyaan yang A, sumbu putarnya itu adalah di titik A. Nah, kemudian pertanyaan yang B, sistem diputar terhadap sumbu putar B. Kalau sumbu putarnya adalah di B, bagaimana momen inersianya? Untuk itu kita jawab dulu yang A ya. Nah, dari gambar kita bisa lihat bahwa kalau sumbu putarnya itu berada di titik A, maka kita tulis M, karena bendanya tadi ada 4, partikelnya ada 4, maka kita tulis tuh M1-nya adalah M untuk masanya, M2-nya adalah 2M, M3-nya adalah 3M, dan M4-nya adalah 4M. Kemudian, karena sumbu putarnya itu berada di titik A atau sumbu putarnya itu adalah di A, maka kita cari jarak antar partikel tadi ke sumbu putar itu berapa. Massa 1 atau benda 1 terhadap sumbu putar. Berarti yang ini kan, sumbu putarnya di A, maka nilai R-nya itu nggak ada. Sehingga R-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena benda tadi dia berimpit, ini ada benda berimpit terhadap sumbu putarnya, makanya nilai R-nya itu adalah 0. Nah, bagaimana dengan R2? Benda 2 terhadap sumbu putar itu jaraknya adalah R. Kemudian kalau benda 3 berarti yang ini terhadap sumbu putar, ini ke sini adalah R ditambah lagi dengan R, maka R3-nya adalah 2R. Bagaimana dengan R4? R4 berarti ke sini R tambah R lagi dan sumbu putarnya tadi adalah di A, maka untuk jarak antara benda keempat ke sumbu putar di titik A itu adalah 3R. Nah, kalau sudah sedemikian, diketahui dari soalnya sudah ada, maka kita bisa jawab bahwa untuk I, jika sumbu putarnya di titik A, berarti kita menggunakan rumusan sigma antara perkalian massa dengan kuadrat jarak partikelnya. Karena bendanya ada 4, kita tulis M1 kali R1 kuadrat, ditambah M2 kali R2 kuadrat, ditambah M3 kali R3 kuadrat, dan ditambah M4 kali R4 kuadrat. Tinggal kita masukkan apa saja yang diketahui dari soal. Massa 1 adalah M, R1-nya adalah 0, M2-nya adalah 2M, R2-nya adalah R, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian M3-nya 3M, R3-nya adalah 2R, dikuadratkan, ditambah M4-nya adalah 4M, dan R4-nya adalah 3R. Dikuadratkan. Hasilnya, karena ini 0 dikali M hasilnya adalah 0, R dikuadratkan itu adalah R kuadrat dikali 2M adalah 2M R kuadrat. Kemudian 2R dikuadratkan itu adalah 4R kuadrat dikali 3M jadinya 12MR kuadrat. Kemudian 3R kuadrat dikuadratkan adalah 9R kuadrat, 9 dikali 4M jadinya 36MR kuadrat. Nah, kemudian kita jumlahkan 36 ditambah 12 ditambah 2, hasilnya adalah 50MR kuadrat. Jadi, jika sumbu putarnya itu adalah di A, maka momen inersianya pada soal tadi nilainya adalah 50 mr kuadrat. Nah, sekarang bagaimana jika sumbu putarnya itu terhadap di titik B? Nah, ini ya, sekarang kita lihat. Untuk massanya tuh tetap, tetapi untuk R-nya yang berubah. Kalau untuk benda yang berada tepat di sumbu putar, maka dia tidak punya jarak. Jadi untuk R2 untuk 2M itu nilainya nanti adalah 0 karena 2M-nya ini berada tepat di sumbu putar atau berimpit di sumbu putar. Lalu R1-nya nih kita lihat, benda 1 kan yang massanya M. Ke sumbu putar dari ini ke sini itu nilainya adalah R nanti untuk jaraknya. Kemudian untuk R3 bagaimana? Nih untuk R3-nya benda dari 3M ke sumbu putar yaitu B itu juga R jaraknya, dan untuk R4 yaitu benda yang 4M ke sumbu putarnya di B, dan untuk benda keempat yaitu 4M
ke sumbu putar yang berada di titik B, jaraknya adalah dari ini ke sini, yaitu R tambah R berarti 2R. Nah, sekarang kita lihat ya ke bawah ya. Nah, ini dia. Nah, sistem diputar terhadap sumbu B. Seperti yang Ibu katakan tadi, M1, M2, M3, dan M4-nya sudah ada diketahui dari soal. Yang perlu kalian analisa itu adalah R-nya. R1 itu adalah R saja, karena jarak antara benda satu ke sumbu putar di titik B itu cuma R. Sedangkan R2-nya itu adalah 0, seperti Ibu katakan tadi, karena benda 2 itu berimpit di sumbu putarnya, sehingga nanti R2-nya adalah 0. Dan untuk R3 jaraknya adalah R saja, karena jarak antara benda ketiga ke sumbu putar di titik B itu hanya R, dan untuk R4-nya jarak antara yang 4M tadi ke sumbu putar yaitu 2R. Nah, kemudian untuk I-nya, nilai I, yaitu jumlah dari MK1 kali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat, ditambah M3 dikali R3 kuadrat, ditambah M4 kali R4 kuadrat. Kalian masukkan angka-angkanya seperti yang menjawab soal yang A tadi, sehingga hasilnya adalah MR kuadrat ditambah 0 ditambah 3MR kuadrat ditambah 16. MR kuadrat berarti konstantanya adalah 1 ditambah 0 ya tetap 1 ditambah 3 berarti adalah 4 tambah 16 adalah 20. Nah, bagaimana untuk contoh momen inersia? Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi kontak Ibu ya. Nah, untuk hari ini, tugas kalian adalah ini dia. Nah, jadi tugas kalian adalah ini, Ibu geser ya, ke sini. Nah, sekarang tugas kalian adalah tentukan momen inersia pada soal yang nomor 3 jika sistem diputar terhadap sumbu C. Untuk mengumpulkan tugasnya, silahkan kalian kumpulkan lewat GCR kelas kalian masing-masing. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan hubungi kontak WA Ibu atau komen saja di video yang ini. Baiklah, mungkin seperti itu saja penjelasan dari Ibu untuk momen inersia. Untuk soal-soal yang lain akan kita saksikan di video selanjutnya. Salah hilap Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.